Unit Donor Darah atau Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia UDD PMI Purwakarta mengakui bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak pada penurunan jumlah stok darah. Hal tersebut diakui Humas UDD PMI Purwakarta Sudaryono saat ditemui tim liputan famstv.com di sela-sela kegiatan sosial donor darah dalam rangka HUT Kostrad ke-61 di Resimen Armet 1, Batalion Armet 9, Purwakarta, Rabu 2 Maret 2022. Bahkan menurut penjelasan Sudaryono, jumlah stok darah sebelum dan saat pandemi begitu kontras. Ia bahkan menyebutkan bahwa stok darah saat pandemi hingga sekarang belum bisa mencapai titik aman. Minimnya stok darah saat pandemi tersebut memang bukan tanpa alasan, mengingat pandemi COVID-19 memaksa adanya pembatasan kegiatan. Sementara untuk mencukupi kebutuhan stok darah, UDD PMI Purwakarta terus mengupayakan jemput bola ke berbagai perusahaan maupun kelompok masyarakat. Meski begitu, PMI Purwakarta tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Purwakarta, untuk tergerak dalam hal membantu sesama lewat kegiatan donor darah. Terlebih, donor darah memiliki segudang manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Donor darah itu bukan hanya membantu orang lain yang pada saat memerlukan darah, pada saat kecelakaan, operasi, dan lain sebagainya, tetapi insya Allah kita sebagai pendonornya juga akan lebih sehat lagi. Ya, ganti oli sebenarnya. Ikut membantu jantung juga, ikut membantu ginjal juga, jadi mengurangi kadar-kadar hal-hal yang berlebihan. Makanya donor ada dua macam, ada donor sukarela dan phlebotomi namanya. Jadi kalau orang-orang yang sudah hemoglobinnya terlalu tinggi itu wajib dikeluarkan. Kalau sebelum pandemi kita, khususnya PMI Purwakarta, unit transfusi darah PMI Purwakarta itu sudah stabil, stok darah kita sudah stabil, kegiatan kita sudah banyak, bahkan sebelum pandemi ini kita sampai bantu ke kabupaten lain, kita bantu Subang, kita bantu sampai ke Banjar, kita bantu karena overload stok darah di Purwakarta. Setelah pandemi 90% hilang karena memang aset kita kan kegiatan biasanya ke perusahaan-perusahaan. Setelah ada pandemi, itu semuanya hancur. 95% sebenarnya hancur. Jadi kita hanya 1 atau 2 perusahaan yang masih bertahan dengan kegiatan donor sampai saat ini. Kalau untuk stok, Pak? Stok setelah pandemi sampai saat ini kita belum bisa nyampe ke titik aman. Masih jauh dari kata aman. Kata aman itu kalau umpamanya kita kegiatan sudah cukup banyak, kita kebutuhan darah sekitar 1.400-an per bulan, kita mampu mencapai angka tersebut dari donor sukarela tentunya, itu baru dinyatakan aman. Nah kalau sekarang kebutuhan tertutupi nggak? Tertutupi, cuman bedanya bukan dari donor sukarela, tapi dari donor pengganti dari keluarga. Perlu diketahui, dalam rangka memperingati HUT ke-61 Kostrad, Resimen Armet 1 Batalion Armet 9 Purwakarta menggelar aksi donor darah di Aula Pasopati, Rabu 2 Maret 2022. Dalam aksi sosial donor darah bertajuk Kostrad Berjuang, Tangguh dan Profesional ini, Resimen Armet 1 Batalion Armet 9 Purwakarta menggandeng unit donor darah atau unit transfusi darah Palang Merah Indonesia atau UDD PMI Purwakarta. Selain prajurit TNI, kegiatan donor darah yang dimulai sejak pagi ini juga diikuti dari berbagai elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat dan pelajar. Dan dalam kegiatan sosial ini diperkirakan ada sekitar 80 peserta yang sudah terdata mengikuti aksi donor darah.